أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak ada suatu surat tentang perintah jihad yang diturunkan? Maka apabila ada suatu surat diturunkan yang jelas maksudnya dan di dalamnya tersebut perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Tetapi itu lebih pantas bagi mereka. Yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Surat Muhammad, surat ke-47, ayat 20 dan 21. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dibangunkan kembali untuk melanjutkan aktivitas dakwah kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini
mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita, anak-anak cucu kita, serta siswa-siswi kita, sahabat-sahabat guru yang ada di bumi, dan seluruh para wali murid, bapak dan ibu semuanya yang ada di bumi ini, dan seluruh pemimpin dan warga bumi ini senantiasa panjang umur bil barokah wa bit ta'atillah, sihah wal afiyah, dan mudah-mudahan nantinya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa kita untuk seluruh saudara-saudari kita, kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Surat 47 namanya surat Muhammad, ayat 20. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan setulus hati pasti bersedia mengorbankan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka menunggu-nunggu turunnya wahyu Allah, terutama wahyu yang berhubungan dengan perintah jihad. Akan tetapi, perintah jihad itu pada dasarnya bukan untuk menyerang, melainkan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh, seperti yang terjadi dengan perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan lain-lainnya. Mereka berkata, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan kepada kita ayat-ayat yang tegas dan jelas, maksudnya yang di dalamnya disebutkan bahwa berperang membela agama Allah itu adalah suatu perintah wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap orang beriman. Sebaliknya, orang-orang yang munafik bersikap lain. Bila diturunkan ayat yang tegas dan jelas maknanya yang berisi perintah jihad, melihat kepada Nabi dengan pandangan keingkaran dan ketakutan, hati mereka kecut, tubuh mereka gemetar mendengarnya, dan mereka bungkam seperti orang yang sedang menghadapi saat kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam taro ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyatan wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qitala laula akhartana ila ajalin qaribin Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tudlamuna fatila. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakan solat dan tunaikan zakat,
Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka golongan munafik takut kepada manusia musuh, seperti takutnya kepada Allah. Bahkan lebih takut dari itu, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, mendapat pahala turut berperang dan kamu tidak akan didolimi sedikit pun." Surat An-Nisa ayat 77. Dari jawaban dan sikap orang-orang munafik tergambar apa yang tersirat dalam hati mereka. Orang yang demikian lebih baik mati daripada hidup mengekang diri dari perintah-perintah agama. Seseorang hidup untuk menjadi hamba Allah yang taat kepadanya, ingin mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Orang munafik tidak melaksanakan ketaatan itu. Mereka seakan-akan tidak memikirkan kebahagiaan hidup sesudah mati. Oleh karena itu, tidak ada arti hidup bagi mereka selain untuk melipat gandakan perbuatan dosa yang menyebabkan mereka diadab di akhirat nanti. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi siapapun umat yang apabila di dalam dirinya berkembang tumbuh subur kemunafikan, maka na'udzubillah summa na'udzubillah, mereka jadi apapun mereka adalah makhluk-makhluk yang durjana, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dan seluruh umat yang ada di bumi ini. Karena dia terbiasa berkata dusta, terbiasa mengingkari janji-janjinya, dan terbiasa mengkhianati amanat yang diberikannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita, anak cucu kita, siswa-siswi kita tidak terjangkit sifat-sifat keji dan mungkar sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Amin ya rabbal alamin. Ayat 21 ayat ini menjelaskan sikap yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang munafik adalah taat kepada Allah, mengucapkan perkataan yang ma'ruf daripada takut dan gentar menghadapi musuh. Akan tetapi mereka tidak demikian. Hal itu karena kesenangan hidup di dunia telah membuat mereka terpesona dan lupa diri. Mereka takut kehilangan kesenangan, padahal jika mereka mengetahui bahwa kesenangan hidup di dunia adalah kesenangan yang semu dan sementara, sedangkan kesenangan hidup di akhirat adalah kesenangan yang sebenarnya, tentu mereka akan mengubah sikap. Selanjutnya diterangkan bahwa kaum munafik itu apabila datang perintah berperang, timbullah kebencian dalam hati mereka sehingga mereka enggan ikut berperang. Seandainya mereka mempunyai iman yang kuat di dalam dada mereka, benar-benar taat kepada Allah dan mengikuti Rasul, pasti mereka ikut berperang bersama Rasul. Hal itu lebih baik bagi mereka karena dengan demikian mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala
ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الكافرين ونعوذ بك من الظالمين ونعوذ بك من الفاسقين ونعوذ بك من المنافقين ونعوذ بك من المشركين. آمين آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين آمين يا رب العالمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.